Dulu nggak terlalu gitu, karena hidup ini tidak ada yang konstan, selalu berubah. Audio Jungle. Coba dicermati. Kalau di Siddhartha ada 3 jenis penderitaan, ada 3 jenis duka. Yang pertama, penderitaan biasa. Tiba-tiba kamu digigit nyamuk, terus gatel, kamu garuk, biasa kan? Tiba-tiba kok sumuk, ya ini mau hujan gak jadi-jadi sumuk. Itu kan penderitaan loh itu sebenarnya, tapi ya biasa. Mau pulang kok macet, biasa. Sifatnya gampang diatasi, duka. Tapi ada level yang agak dalam, penderitaan karena perubahan. Ya kan? Dulu rambutmu bagus, sekarang rontok jadi budak. Ini kan perubahan. Dulu kamu punya pacar terus putus, berubah. Dulu gak terlalu gitu, karena hidup ini tidak ada yang konstan, selalu berubah. Maka penderitaan tersendiri perubahan itu. Kamu kan pingin nyambuk kayak zaman dulu loh Pak, waktu kecil apa-apa dikasih, seneng terus, main terus, ketawa terus, enak. Sekarang kuliah sumpek Pak, apa-apa harus ngatur sendiri, duit tidak cukup, keinginan besar tapi yo modalnya kurang, jadi galau tiap hari. Kenapa penderitaan? Dulu waktu kecil enggak kan, kamu seneng luar biasa. Maka kenangan itu kan sesuatu yang sangat pingin kamu ulangi lagi. Kadang-kadang kenangan jelek aja kamu pingin kembali ke sana. Wah, zaman aku kecil itu waktu dimarahi Pak Guru itu. Kamu ketemu gurunya yang dulu marahi kamu itu loh, merasa wah, kembali ke masa lalu enak ya. Karena perubahan itu menyakitkan, katanya Buddha. Ada putus asanya, ada sedihnya. Penderitaan level kedua. Ada yang lebih dalam lagi, penderitaan level 3. Samkara duka. Penderitaan kok aku manusia ya. Karena aku manusia, tanggung jawabnya macam-macam. Karena punya pikiran jadi bisa galau. Coba gak punya pikiran, gak mungkin galau. Karena aku manusia maka bisa tua dan bisa mati. Karena aku manusia maka banyak. Itu berarti penderitaan eksistensial. Penderitaan sebagai konsekuensi kita lahir jadi manusia. Karena kita manusia, kita bisa kecewa, kita bisa putus asa, kita bisa stres, kita bisa depresi. Karena kita manusia, itu duka. Setiap momen kehidupanmu coba cek. Di situ ada fenomena kamu tidak berdaya, kamu tidak bisa ngontrol, dan kamu tidak kuasa. Ngaji filsafat, kamu anggap enak. Ya kadang-kadang kamu tidak paham yang diomongkan apa. Kadang-kadang kamu juga bingung. Kadang-kadang kamu juga ngantuk. Oleh itu kan duka, penderitaan. Kuliah, coba cek, banyak sekali yang kamu tidak bisa ngontrol 100% hidupmu. Itu penderitaan yang luar biasa. Maka sadari itu dulu. Kalau kamu nggak sadar ini, hidupmu akan berat luar biasa. Jadi kalau kamu ketemu masalah apapun, ingatlah bahwa iya sih memang hidup itu karakternya memang duka. Tidak perlu galau, tidak perlu stres. Ya memang gitu itu hidup. Nah, kesadaran pertama. Jadi diingat-ingat bahwa karakter kehidupan kita adalah duka. Apa sih yang bikin kita galau, bikin kita duka? Karakternya sih begitu. Cuma karakter hidup yang duka ini bikin kita galau atau biasa atau malah ceria, itu sebenarnya tergantung samudaya. Maksudnya apa? Kuncinya di kita sendiri. Kalau kita tanha atau avijja, maka hidup ini berat, luar biasa. Itulah sebabnya duka. Itulah sebabnya sumpek. Avijja itu berarti bodoh, batin yang gelap. Kalau tanha itu
diliputi hawa nafsu, hasrat yang tidak terkendali. Semakin besar kebodohanmu, semakin tidak terkontrol hasratmu, semakin berat hidupmu. Nah, itu samudaya. Kalau hidup itu duka, sebabnya apa? Sebabnya karena manusia berhasrat dan manusia tidak tahu. Manusia bodoh. Kalau tahu bahwa hakikat hidup itu memang begitu, mungkin kamu tidak galau. Atau meskipun sudah tahu, tapi hasratmu macam-macam, kamu juga pasti akan galau. Pingin ngerti filsafat, maca buku sampai uyel-uyel ndak iso-iso, dan kamu ambisi terus, itu kan menyiksamu. Pingin A, pingin B, pingin C, terus begitu, itu kan menyiksa. Dan itulah sumber duka. Semakin banyak keinginan berbanding korelatif dengan semakin banyak kekecewaan. Semakin okeh karepe ya semakin okeh gagale. Mereka yang tidak bisa mengontrol hasrat akan berhadapan dengan duka. Jadi ya coba kita cermati aja hidup kita. Coba sumber apapun yang bikin kamu galau hari ini, coba dicek. Kamu galau karena kamu pingin apa sih? Mesti nanti ketemu. Ada hasrat yang tidak terpenuhi pasti. Apapun itu. Kok malam minggu kok kamu uring-uringan? Nah, itu mesti kan. Yang lain apel, Pak, saya enggak. Berarti ada hasrat kamu pengen punya pacar tapi enggak bisa. Akhirnya galau. Akhirnya boros kan. Yang lain apel gayanya metu. Wah, keluar juga malam minggu tapi ya muter-muter dong. Bali-bali jam 10 kondi. Biasa mesti gitu. Coba ditelusuri, kamu menyusahkan dirimu sendiri. Di kampus juga begitu. Hasrat pingin A, hasrat pingin B, hasrat pingin C, itu nanti jadi sumber duka pasti. Semakin sedikit hasratmu, semakin nikmat hidupmu. Nah, itu rumusnya. Semakin kamu tidak pingin macam-macam, semakin nyantai. Coba aja. Katanya Buddha loh ya, jangan tertipu oleh samudaya. Dan yang kedua avijja. Avijja itu ketidaktahuan. Kalau tidak tahu, gelap. Dan orang yang tidak tahu cepet-cepet berusaha biar tahu. Kalau enggak, kamu nanti kesasar.